Muntas, dan Veana Satria. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya yang dimana akan dijelaskan oleh Nafa Karisa. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Materi yang akan kita bahas pertama ini adalah elemen-elemen keputusan, di mana setiap pengambilan keputusan akan menghadapi 4 keadaan. Yang pertama itu ada kepastian atau certainty, yang kedua ada risiko atau risk, yang ketiga ada ketidakpastian atau uncertainty, dan yang keempat ada konflik. Nah, di mana keputusan dengan kondisi kepastian. Bahwasanya setiap rangkaian keputusan itu atau dalam suatu kegiatan hanya mempunyai satu hasil atau payoff tunggal atau yang biasa disebut sebagai model kepastian atau deterministik. Contohnya itu terjadi apabila semua informasi yang dijadikan dasar keputusan tersedia dan valid atau informasinya itu bersifat sempurna dan tidak biasa. Boleh next slide? Nah, yang kedua itu keputusan dalam kondisi beresiko. Yang dimana bahwasanya tuh setiap rangkaian keputusan suatu kegiatan tuh mempunyai sejumlah kemungkinan hasil, dan masing-masing dari hasil itu probabilitasnya dapat diperhitungkan atau dapat diketahui atau biasa disebut sebagai model stokastik. Nah, contohnya kita akan menginvestasikan dana kita ke tanah atau lahan, tetapi kita tidak mempunyai banyak informasi, kecuali adanya kemungkinan atau probabilitas yang terjadi bahwa harga akan naik 20%. Maka resiko di sini adalah apabila harga tidak naik. Selanjutnya keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Hal ini tuh menunjukkan kondisi suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna dan probabilitas suatu peristiwa itu tidak diketahui. Jadi dalam kondisi ini kita tidak dapat nih menemukan distribusi probabilitas suatu kejadian. Boleh next slide? Selanjutnya ada keputusan dalam kondisi konflik, di mana keputusan ini tuh terdapat dua atau lebih kepentingan. Kepentingan ini memerlukan skala prioritas sehingga keputusan ini itu dapat diterima oleh semua pihak. Nah, selain itu kita juga ada hubungan elemen dalam keputusan menurut Lin 2002. Yang dimana yang pertama itu ada peristiwa, di mana ketidakpastian ini berkenaan dengan kondisi mendatang. Pengambilan keputusan ini tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. Yang kedua itu ada tindakan, di mana dua atau lebih alternatif dihadapi pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan ini harus mengevaluasi alternatif, memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir ada hasil dan payoff, di mana ada laba, impas, break even, ataupun rugi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Kayla Marsha. Oke, di sini ada keputusan dalam keadaan beresiko. Keputusan dalam keadaan beresiko ini merupakan pengambilan keputusan dalam keadaan beresiko berarti bahwa terdapat informasi namun tidak sempurna dan ada probabilitas atau peluang terhadap suatu kejadian. Maksud dari risiko adalah adanya probabilitas atau peluang terhadap kejadian tersebut. Nah, di sini ada beberapa langkah yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam keadaan beresiko. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Dan terakhir, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang terbaik. Lalu ada 3 metode pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko, yaitu yang pertama ada expected value yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian ada expected opportunity loss, dan yang ketiga ada expected value of perfect information. Ready next. Nah, di sini ada expected value atau nilai yang diharapkan. Rumusnya itu ada payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, expected value ini merupakan kriteria yang paling umum digunakan dalam statistika. Dan expected value merupakan rata-rata terimbang dari payoff untuk semua alternatif dengan probabilitas setiap peristiwa. Probabilitas kejadian buruk maupun baik seperti halnya distribusi binomial mempunyai probabilitas untuk terjadi di masing-masing 0,5. Dan expected value terbesar merupakan keputusan terbaik. Nah, selanjutnya saya bakal share screen contoh soalnya.
Oke, di sini udah ada contoh soal dari expected value. Pak Adi merupakan seorang investor yang ingin berinvestasikan dananya dalam bentuk saham. Pada tahun 2-10, ia ingin berinvestasi sebesar 10 juta. Dan ada 3 saham perusahaan yang sedang dipelajarinya, yaitu saham BNI, saham Mega, dan saham BCA. Di sini udah ada datanya dari harga sahamnya, terus ada dividen per lembar dalam kondisi baik, sama dividen per lembar dalam kondisi buruk. Pertama-tama kita harus mencari jumlah saham per lembarnya dengan cara uang yang tadi diinvestasikan Pak Adi dibagi dengan harga saham. Jadi di sini langsung aja 10 juta dibagi dengan 9.000 karena kita mau cari jumlah saham per lembar dari Bank BRI dulu. Nah, hasilnya segitu. Untuk Bank Mega caranya juga sama. Dan yang terakhir untuk Bank BCA. Nah, kalau jumlah saham per lembarnya udah diketahui, kita bisa langsung cari total dividen pada kondisi baik. Cara nyari total dividen itu dengan cara jumlah saham per lembar dikalikan dengan dividen per lembar. Nah, ini udah ketahuan hasilnya, kita bisa langsung drag ke bawah aja. Nah, setelah itu kita cari total dividen pada kondisi buruk. Caranya juga sama, jumlah saham per lembar dikalikan dengan dividen per lembar pada kondisi buruk. Ini juga bisa langsung kita drag ke bawah. Nah, kalau misalkan semua kolomnya udah dicari dan udah terisi, kita baru bisa ngerjain expected value-nya. Nah, di sini rumus dari expected value itu kan payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, payoff itu merupakan total dividen dari masing-masing kondisi. Jadi, di sini kita masukin dulu total dividen dari kondisi baiknya. Untuk payoff di kondisi buruk juga sama, kita masukin dulu. Nah, kalau probabilitas itu kita pakai 0,5. Kenapa 0,5? Karena probabilitas itu kan angka mutlaknya 1. Dan di sini ada 2 kemungkinan, yaitu kondisi baik sama kondisi buruk. Nah, di soal juga nggak dikasih tahu probabilitasnya itu berapa, maka kalau probabilitas di soal itu nggak diketahui, maka nilai dari setiap kondisi itu disamakan jadi 0,5. Nah, kita bisa langsung aja menghitung nilai expected value. Caranya itu buka kurung, payoff dari kondisi baik dikalikan dengan probabilitasnya 0,5, tutup kurung ditambah dengan payoff pada kondisi buruk dikalikan dengan 0,5. Hasilnya untuk Bank BNI segitu. Terus untuk Bank Mega juga sama caranya. Kali dengan 0,5. Untuk yang Bank BCA juga sama caranya. Nah, kalau kita udah dapat hasil dari expected value dari tiap saham, maka kita ambil saham yang paling besar. Di sini saham yang paling besar itu saham BCA kan ya. Karena kan expected value ini untuk memaksimalkan keuntungan, maka yang kita pilih merupakan nilai saham yang paling besar, yaitu saham Bank BCA.
Di sini sambang BCA-nya saya bold untuk menandakan jawaban. Oke, sekian penjelasan dari Kesimpulannya ekspektasi. ditulis kenapa harus memilih BCA. Ditulis pakai kalimat sehingga tahu oh kenapa dipilih yang terbesar. Alasannya apa? Nah, di sini saya tulis kesimpulannya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dita. Ini, itu kan baru kamu memilih BCA ya. Harusnya kenapa milih BCA? Karena terbesar. Terbesar itu artinya apa? Misalnya untungnya, kemudian untungnya lebih besar atau risikonya lebih kecil dan sebagainya itu yang harus kamu kasih keterangan di situ, ya. Ini kan kamu hanya memilih yang terbesar. Kenapa milih yang terbesar gitu? Kalau orang kita menganalisa itu kalau udah oh ya ini yang besar seperti ini, berarti kenapa ini saya milih ini? Oh karena ini risikonya paling kecil misalnya. Oh ini karena keuntungan dengan seperti ini keuntungannya diharapkan bisa paling besar kan gitu. Nah ini kenapanya? Kan kamu hanya karena memilih BCA 774 kan gitu. Karena apa gitu? Karena bukan di ini. Ya kan harusnya begini, pilihan terbaik jatuh pada BCA besar dengan nilai sebesar 774 bla 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 karena apa? Kenapa? Kenapa milih BCA? Karena kan expected value ini kan merupakan merupakan pencarian untuk memaksimalkan keuntungan gitu Bu. Nah, Jadi berarti di sini karena pilihannya apa? Karena ini di 774 ini atau di BCA ini keuntungan bisa mencapai maksimal. Harusnya itu bukan karena EV-nya, tapi karena untungnya gitu loh. Ngerti ya? Jadi pada BCA sebesar bla 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 gitu kan. Nah, karenanya itu karena di nilai ini kan berarti dia keuntungannya terbesar gitu loh. baik Bu, seperti itu udah benar Bu. Pilihan terbaik jatuh pada Bank BCA. 774 ini nilai keuntungannya atau nilai EV-nya. Kan gini nih, nilai keuntungan maksimal itu akan tercapai di EV tertinggi kan gitu ya? Iya Iya Bu. kan? Iya. Iya. Nah, ini memaksakan keuntungan dengan nilai. Ini kan seolah-olah keuntungannya 774. Padahal ini kan nilai EV-nya kan? Iya. Karena untuk mencapai karena apa ini? Di nilai EV 774 ini akan memperoleh keuntungan maksimal harusnya begitu. Kenapa nilainya keuntungannya maksimal 774? Iya kan? Kan tadi sudah saya bilang terjatuh pada BCA, pada nilai EView atau pada nilai EView ini 774 ini akan diperoleh keuntungan maksimal. Kan mestinya begitu ini. Jatuhnya ini nilainya sekian,
maka ini akan dicapai keuntungan maksimal, kan gitu. Nah, di bank BCA itu dalam kurung aja. Oke. Kurung dalam kurung aja itu setelah BCA kurung nilainya 774 itu kalau mau ringkas. Nah, itu 774 666 itu. Nah, itu. Jadi FU sekian itu akan menghasilkan itu gitu, Kak. Oke. Oke, next. Boleh di next lagi kan? Lagi. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh Kadita. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Kayla. Materi selanjutnya itu expect opportunity loss. Expect opportunity loss itu mempunyai prinsip meminimumkan kerugian atau loss yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu atau pemilihan alternatif yang bukan terbaik. Hasil atau payoff yang terbaik diberikan nilai, sedangkan hasil peristiwa lainnya dihitung dengan mengurangi hasil terbaik dengan hasil pada peristiwa tersebut. Nilai EOL merupakan perkalian antara opportunity loss dengan probabilitas setiap peristiwa. Keputusan yang terbaik dari EOL adalah nilai yang paling rendah. Rumus EOL tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu EOL sama dengan opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, berikut ini ada contoh soalnya. Contoh soal dari EOL yaitu ada seorang investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam bentuk saham. Pada tahun kedua sampai 10, ia ingin berinvestasi sebesar 10 juta rupiah. Ada 3 saham perusahaan Kak Dita, yang Mana dipelajari. belum soalnya? di Belum share belum Kak. kamu share. Nggak masuk. Di-share dulu soalnya. Udah masuk, Bu? Share screen saya. Ada sini. Nah, contoh soal dari EOL, yaitu ada seorang investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam bentuk saham. Pada tahun kedua hingga tahun ke-10, ia ingin berinvestasi sebesar 10 juta rupiah. Ada 3 saham perusahaan yang sedang dipelajarinya, yaitu saham BNI, saham Mega, dan saham BCA. Berikut ini datanya. Merujuk dari data sebelumnya yang dijelaskan oleh Kayla, harga saham BNI itu, jumlah saham itu dikali, dibagi. Jumlah saham dari Bank BNI sebesar 1.111,11 lembar. Dari Bank Mega, jumlah sahamnya sebesar 540,54. Sedangkan jumlah saham dari BCA yaitu nah, jadi jumlah
saham dari Bank BNI sebesar 1.111,11 lembar. Dari Bank Mega sebesar 540,54 lembar. Dari Bank BCA 333,33 lembar. Nah, di sini ada kondisi baik dan kondisi buruk. Dividen per lembar dari Bank BNI sebesar 400 lembar. Nah, ini total dividennya. Sama dengan substitusi. Hasilnya 444. Nah, ini kita drag hasilnya segini. Yang sedangkan kondisi buruk dari saham tersebut adalah sama dengan dividen per lembar dikali jumlah saham. Nah, terus kita drag hasilnya. Nah, rumus dari EOL yaitu opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, ini penyelesaian dari meminimumkan kerugian dari saham tersebut. Sama dengan ini dikurangin sama dengan kondisi baik saham tertinggi dikurangin dari harga saham tersebut.
Nah, itu juga. Yang Bank Mega ini sama dengan kan hasil saham tinggi terus dikurangin saham tersebut. Gerak. Nah, yang BCA itu sama dengan ini dikurang sahamnya sendiri. Nah, hasilnya nol. Sedangkan yang terburuk dijumlahin dari total dividen yang terendah dikurangin dari harga saham tersebut. Kurangin sama. Dah. Nah, untuk yang terburuknya sama dengan harga saham terendah dari Bank Mega dikurang harga sahamnya sendiri. Sekarang 162. Tapi kurang 61. Ini sama dengan ini juga sama dengan dalam kurung kali 0,5.
Nah, hasilnya sebesar 413,555. Nah, Eh, sebetulnya maaf, izin Mas Karita, itu yang buruk. Ya rumusnya salah deh. Iya, coba iya dipencet. kebalik ya. Iya, bentar. Ah, Ini kurang ini. Nah, kurang satu. Nah, Maaf Kak, izin motong. Itu yang BCA-nya coba dihitung ulang deh Kak, karena itu kayaknya formatnya salah. Jadi hasilnya 0. oh iya benar. Itu benar sih. Ini kayaknya ya. Kenapa berhenti nih? Ah iya benar. Itu kenapa nilainya nol dari mana itu? Ini kurang maaf Kak, diambil yang tertinggi, baru kayak gini dikurangi. Itu kebalik. Balik balik. Kak, jadi yang tertinggi dulu. Atas.
Ini kurang. Dah. Di sini kesimpulannya ditemukan nilai EF tertinggi dari Bank BNI, sedangkan yang terendah dari Bank BCA. Ayo dong cepetan, jangan lalat kayak gini. Ya, Mam, Bu. Hasil EOL terbaiknya yaitu dari BCA sebesar 108,055. Ya, baik, Bu. Jadi hasil kesimpulannya adalah EOL terendah kita dari saham BCA sebesar 108.055,56 karena saham BCA ini merupakan kerugian yang paling minimum. Mohon maaf, boleh dikembalikan lagi Oke, untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. terima kasih atas kesempatan sebelumnya Kak Diva.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan expected value of perfect information atau yang bisa disebut IFPI. Jadi IFPI itu apa sih? IFPI sendiri adalah merupakan nilai yang bisa diharapkan atas informasi yang sempurna. Nah, cara nyari itu kayak gimana? Nah, jadi hasil yang sempurna ini merupakan perbedaan antara hasil maksimum dan dalam kondisi kepastian dan juga hasil maksimum dan kondisi yang tidak pasti. Bisa di slide selanjutnya. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk yang tidak sempurna itu rumusnya itu payoff maksimum baik dikali probabilitas suatu peristiwa ditambah payoff minimal yang buruk dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, untuk yang sempurna di sini payoff maksimal yang baik dikali probabilitas suatu peristiwa ditambah payoff maksimal yang buruk dikali probabilitas suatu peristiwa. Kalau udah ketemu yang tidak sempurna dan sempurnanya untuk atas informasinya, maka kita bisa mencari expected value of perfect information ya dengan cara mengurangi expected value yang sempurna dengan expected value yang tidak sempurna. Nah, di sini saya akan Halo, ini yang ya. IV sempurna dan tidak sempurna kok rumusnya sama. Payoff maksimal baik kali probabilitas suatu peristiwa, payoff buruk kali probabilitas suatu peristiwa, kan sama ini. Enggak, Bu. Bedanya apa? Itu bedanya di yang tidak sempurna itu dia yang di keduanya itu dia pakainya payoff yang minimum terburuk, Bu. Kalau misalnya yang sempurna itu dia pakai yang payoff maksimal yang buruk. Jadi yang sempurna itu dia pakai yang minimum, yang sempurna itu dia pakai yang maksimum, Bu, untuk di bagian yang buruknya. Oke. Next. Oke, jadi saya di sini bakalan ngerjain contoh soalnya ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Udah, Rizky. Oke. Lanjut. Jadi contoh soal ini nggak beda jauh sama expected value sama EOL juga. Soalnya ini sama. Nah, di sini kita nyari dulu nih jumlah saham per lembar ya. Cara nyari gimana? Seperti yang tadi udah dijelasin dengan sama Kayla dan Kak Dita, cara nyari itu 10 juta dari investasinya itu dibagi dengan 9.000. Kita ulangin lagi, dibagi dengan 18.500. Salah. Ini dibagi lagi. Nah, kalau udah ketemu jumlah saham per lembarnya, maka kita di sini bisa nyari nih total dividennya. Gimana caranya? Nah, cara nyari itu gampang banget. Kita bisa mengalihkan antara dividen per lembar, kita kalikan dengan jumlah sahamnya. Kalau udah ketemu, kita bisa drag ke bawah. Di sini kita juga bisa nyari yang di kondisi yang buruknya. Caranya sama, dividen per lembarnya dikali sama jumlah saham per lembar. Lalu kita bisa drag aja ke bawah dengan cara cepatnya. Nah, kalau misalkan kita kalau misalkan kita sudah menyelesaikan data-datanya dan sudah terkumpul semua data-data, maka kita bisa mencari expected value yang tidak sempurnanya dulu nih. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu kita cari payoff maksimal yang baiknya. Nah, di kondisi terbaik ini payoff maksimalnya itu ada di BCA. Kita taruh BCA. Nah, untuk probabilitas satu peristiwanya itu berapa? Probabilitas satu peristiwa itu kita pakai 0,5. Kenapa? Karena hanya ada dua kondisi, yaitu baik dan buruk. Kita pakai 0,5. Tambah. Nah, di sini kita cari payoff minimum yang terburuknya. Kita bisa lihat juga di sini minimum terburuknya itu dari BCA juga. Kita kali juga sama probabilitas suatu peristiwanya. Lalu kita enter. Dan kita ketemu hasil dari expected value information, expected value dari yang tidak sempurnanya. Nah, lalu baru kita cari nih expected value yang sempurnanya. Caranya nggak beda jauh. Kita cari dulu payoff maksimum yang dalam kondisi baik, yaitu ada di BCA. Lalu kita kali dengan probabilitas suatu peristiwanya. Dan kita tambah
dengan Nah, karena di tidak sempurnanya kita pakai payoff minimum yang buruk. Nah, kalau di sempurnanya kita beda. Kita pakai payoff maksimal yang buruk. Nah, payoff maksimal yang buruk itu yang mana sih? Nah, ini bisa dipegang sama saham dari BNI. Kita langsung input aja 207 dikali sama probabilitas satu peristiwanya. Maka dari itu akan ketemu dengan hasilnya. Nah, setelah kita sudah mencari expected value dari informasi yang sempurna dan tidak sempurna, kita akan mencari nilai dari expected value of perfect information ya. Dan gimana caranya? Caranya itu kita tinggal kurangin expected value sempurna dengan expected value yang tidak sempurna. Maka ketemu nilai FPI-nya. Nah, kesimpulannya dikarenakan nilai menunjukkan bahwa investasi dalam pengumpulan informasi tambahan akan memberikan nilai yang signifikan terhadap keputusan yang akan diambil. Nah, maka kesimpulannya yang bisa kita simpulkan, dikarenakan nilai FPI-nya ini memiliki nilai yang tinggi, maka kita bisa berspekulasi bahwa investasi dalam pengumpulan informasi tambahan akan memberikan nilai yang signifikan terhadap keputusan yang akan diambil oleh investor. Jadi seperti ini penjelasan untuk expected value of perfect information-nya. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Gwen. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, uncertainty. Nah, keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan tidak adanya informasi yang sempurna. Juga tidak adanya probabilitas atau informasi tentang si probabilitas tersebut dalam suatu kejadian. Dalam ketidakpastian kondisi yang demikian, setiap keputusan itu akan memiliki tentunya bermacam-macam alternatif dengan kejadian tingkat resiko sendiri-sendiri. Nah, untuk mengembangkan teori keputusan dalam ketidakpastian ini, ada beberapa kriteria yang telah dikembangkan. Ada kriteria Laplace, Maximin, Maximax, Hurwitz, dan Minimax Regret. Dan kriteria ini akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Piana. Oke, di sini yang pertama ada kriteria Laplace. Kriteria Laplace ini tuh menyarankan bahwa karena probabilitas setiap peristiwa itu tidak diketahui, maka seharusnya diasumsikan bahwa setiap peristiwa itu mempunyai probabilitas yang sama. Suatu keputusan itu akan diambil apabila hasil perkalian antara hasil dengan probabilitas itu adalah yang tertinggi. Pada kondisi ini kan ada 3 peristiwa. Oke, kita bisa langsung ke contoh soalnya aja deh. Udah terlihat? Sudah. Oke, di sini contoh soalnya adalah kondisi perekonomian itu diklasifikasikan ke dalam 3 kategori.
yakni dalam baik, normal, dan krisis. Berikut ini adalah dividen per lembar dari 3 bank, yaitu Bank BNI, Mega, dan BCA. Pada periode 2023 sampai 2024, dividen itu dibagikan bervariasi bergantung kepada keuntungan perusahaannya tersebut. Di sini sudah ada tabelnya dari saham, jumlah saham, kondisi baik, kondisi normal, dan kondisi krisis. Pertama-tama kita bisa nyari total dividennya. Sama kayak cara sebelumnya yang udah diterangin juga, dari jumlah saham dikali sama dividen per lembar. Kita bisa langsung graf ke bawah. Oke. Kita cari total dividen dari kondisi yang normal, sama caranya jumlah saham dikali dividen per lembar. Bisa langsung di draft ke bawah. Nah, ini untuk kondisi krisis, total dividennya. Dari dividen. Dikali dividen per lembar. Oke, bisa langsung di draft ke bawah. Nah, setelah kita udah lengkap dari dividen per lembar dan totalnya dan jumlah saham, kita bisa mencari effective value-nya. Di sini effective value-nya dari BNI. Kenapa 1/3? Karena paling tinggi itu probabilitas adalah 1, dan dimana di sini kita ada 3 bank, makanya kenapa kita pakainya 1/3. Kita bisa langsung cari di sini ya. Dalam kurung 1/3 dikali total dividen baik dari sahamnya BNI. Opportunity-nya tergantung pada banyaknya bank. Dari mana kamu tak bisa begitu? Karena itu Bu, nilainya yang tertinggi kan 1 Bu. Karena di sini ada 3 bank, jadi 1/3. Jadi kalau 1000 bank, apa memang begitu? Kan opportunity itu opportunity apa dilihat dari jumlah N-nya? Opportunity itu apa sih? Itu Bu peluangnya. Nah ya, peluang apa? Kan peluang peristiwa apa peluang N-nya? Peluang peristiwanya Bu. Nah, kenapa di situ kamu ngomong ada 3 bank? Oh ya, berarti kalimat saya yang salah. Bukan salah, kamu nggak paham yang dimaksud dengan apa? Ada 3 bank itu. Berarti kalau 5 bank nanti berapa? Kalau 10 bank berapa? Kalau 1000 berapa? Oh ya Bu, Kalau maaf salah. opportunity itu kan katanya peluang. Iya, iya maksudnya bukan karena banknya ada berapa, tapi karena ada kondisinya, ada baik, normal, sama krisis. Jadi ada 3 kondisi Bu. Beda jauh ya konsepnya ya. Iya Bu. Izin lanjut ya Bu. Jadi 1/3 dikali sama kondisi normal dari BNI. Sama untuk yang effective value pada Bank Mega
total dividen kondisi yang baik pada Bank Mega dikali 1/3 ditambah 1/3 dikali kondisi normal pada Bank Mega ditambah 1/3 dikali kondisi krisis pada Bank Mega. Kurung sama halnya dengan Bank BCA, efektif value-nya 1/3 dikali total dividen yang kondisi baik ditambah 1/3 dikali total dividen kondisi normal ditambah 1/3 dikali kondisi krisis pada Bank BCA. Oke, setelah efektif value-nya sudah ketemu semua dari 3 bank tersebut, kesimpulannya pada nilai efektif value dari Bank BCA sebesar 209.188 menunjukkan akan menunjukkan keuntungan maksimal. Oke, mungkin itu saja contoh yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya akan dibahas pada rekan saya yaitu Nafa. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kriteria maksimin, di mana dia ini tuh lebih menekankan untuk mengambil kondisi yang pesimis atau terburuknya, dan memilih alternatif yang memiliki nilai atau hasil yang maksimum. Boleh masuk ke contoh soal ya kita. Contoh soal. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Kondisi perekonomian diklasifikasikan ke dalam 3 teori, yakni baik, normal, dan krisis. Nah, berikut adalah dividen per lembar dari 3 bank, yaitu BNI, Mega, dan BCA. Pada periode 2023-2024, dividen ini dibagikan bervariasi bergantung pada keuntungan perusahaan. Nah, di sini kita akan menghitung total dividen, yaitu di mana jumlah saham dikali dividen per lembar, totalnya 47.070. Nah, selanjutnya ke bawahnya juga sama, kita draft aja. Baik, di sini dari ketiga kondisi ini kita tinggal melihat nilai terburuk yang paling tertinggi. Kalau kita lihat di sini itu nilai tertingginya 258.456. Maka kesimpulannya pada nilai maksimin
dari Bank Mega 256.486. Menunjukkan alternatif saham yang paling buruk. Baik, di sini kesimpulannya pada nilai maksimin dari Bank Mega 256.486.000 menunjukkan alternatif saham yang paling buruk, dilihat dari kondisi terburuk atau krisisnya dan diambil dari nilai yang paling tinggi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Gwenelo. Kalau misalnya yang diminta adalah kondisi yang paling baik di kondisi krisis, yang mana? Yang mana? Kenapa Bu? Boleh diulangi? Kalau misalnya yang diminta adalah bank mana yang dalam kondisi terburuk itu keadaannya yang terbaik. Di Bank Mega, Bu. Gimana sih? Kondisi terbaik pada kondisi terburuk. Oh, kondisi terbaik pada kondisi terburuk di Bank BNI. Jadi harus dibalik ya. Jadi pertanyaan itu bisa diputar-putar. Jadi kalau misalnya ada seperti ini yang ditanyakan adalah kondisi terbaik pada kondisi krisis yang mana? Berarti di BNI. Ya. Kalau di kondisi terburuk pada kondisi krisis berarti di Bank Mega karena dia total dividennya yang terbesar. Kok total dividennya besar kondisi ini? Kenapa, Bu? Ini nilai maksim dari Bank Mega sekian menunjukkan alternatif saham yang paling buruk. Itu total dividennya terbesar. Kenapa dia justru sahamnya terburuk? Kenapa? Karena maksimin itu dia dia maksimin itu tuh ngambilnya pesimisnya Bu, terburuk ya. Dan ngambilnya juga alternatif nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling maksimal. Maksimin diambil yang paling tinggi. Itu Iya. menunjukkan yang terburuk. Betul. Jadi kalau dibalik misalnya yang terbaik di kondisi krisis, maka yang diambil adalah yang terkecil ya. Kemudian kalau diminta untuk rating, ya ratingnya berarti harus dilihat dari mintanya yang terburuk atau yang terbaik gitu ya. Iya, Ibu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gwenelo. Terima kasih. Oke, terima kasih Nafa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kriteria maksimaks. Kriteria ini menekankan untuk mengambil kondisi yang maksimal dalam kondisi baik dan memilih alternatif yang paling tinggi. Kalau tadi di maksimin itu mengambil yang nilai maksimal tapi pesimis, kalau misalnya ini maksimal tapi kondisi baik atau positif. Boleh, oke, di share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Gwen. Ya, kasih. Ini soalnya kondisi perekonomian diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu baik, normal, dan krisis. Berikut adalah dividen per lembar dari 3 bank, yaitu BNI, Bank Mega, dan BCA. Pada periode 2023-2024, dividen yang dibagikan bervariasi bergantung pada keuntungan perusahaan. Ini kan kita nyarinya ini ya, kondisi baik dari si sahamnya. Nah, rumus yang dipakai tuh sama kayak yang tadi dipakai sama Nafa dan Siana, ada di jumlah saham dikali dividen per lembar, dan ini bisa kita drag aja. Dan di sini kan dan yang tadi diwarna lagi yang kita cari kan yang paling besar dan paling baik.
Jadi udah terlihat jelas ada jawabannya di Bank BCA dengan hasilnya 200 dengan total dividen 260.280. Ini kita ya. Oke. eh, jadi kesimpulannya sorry. Kesimpulannya dari Bank BCA itu tadi 260.280 akan menentukan. Nah, eh, jadi kesimpulannya pada nilai maksimaks dari Bank BCA yaitu 260.280 akan menunjukkan alternatif saham yang paling baik. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi Valdi. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kriteria Hurwitz. Jadi kriteria Hurwitz ini tuh kriteria yang dikembangkan oleh Hurwitz sendiri. Nah, kriteria Hurwitz menghendaki adanya koefisien optimisme dan pesimisme sebagai jalan tengah antara kriteria sebelumnya yaitu maksimin dan maksimaks. Oke, jadi kriteria ini mengembangkan koefisien optimis atau sebuah koefisien yang dinamakan dengan koefisien optimisme. Nah, koefisien ini nilainya itu antara 0 sampai 1. Nah, nilai 0 untuk kondisi yang sangat pesimis dan nilai 1 untuk kondisi yang sangat optimis. Nah, apabila koefisien optimis ditunjukkan pada simbol A nih, maka untuk menentukan koefisien pesimisnya itu adalah dengan cara uh, uh, misal B, koefisien pesimisnya itu disimbolkan dengan B, maka 1 dikurang dengan uh, jumlah koefisien optimisnya. Nah, jadi Hurwitz sendiri itu menyarankan bahwa alternatif yang terbaik adalah nilai yang tertinggi dari hasil perkalian antara payoff dengan koefisien optimisme. Nah, mungkin di sini ada contoh soal, saya mau share screen terlebih dahulu. Ji, yang mana, Ji? Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Aldi. Oke. Nah, oke, di sini udah ada contohnya ya. Untuk menentukan dalam apa namanya kriteria Hurwitz ini, kita mencarinya itu dari data kondisi baik dan kondisi krisisnya. Nah, untuk mencari total dividen tiap saham banknya itu sama ya kayak tadi rumusnya, yaitu sama dengan jumlah saham yang Bank B ini dikali dividen per lembarnya sesuai kondisi. Nah, ini kan baik. Enter. Kayak. Nah, ini langsung aja di apa namanya? Eh, kelahiran. Maaf ulang. Jumlah saham dikali dividen per lembarnya. Nah, ini di drag aja biar cepet. Nah, ini untuk kondisi krisisnya sama juga rumusnya, yaitu jumlah saham dikali total dividen per lembarnya. Oke, udah ketemu. Ini di drag aja.
Nah, kalau udah ketemu datanya, nah, masukin dulu datanya. Oke, di sini udah ada ya data eh, dalam kondisi baik dan krisisnya yaitu tidak terpampang. Nah, misalkan optimisme, koefisien optimisme itu di, apa namanya, diketahui sebesar 0,7. Nah, maka untuk mencari koefisien pesimisnya itu berarti tinggal 1 dikurang 0,7 yaitu sebesar 0,3. Nah, untuk mencari effective value-nya itu dengan cara sama dengan buka kurung, buka kurung, BNI dalam kondisi baik, salah kurung, oke, saya ulangi. Jadi rumusnya itu sama dengan buka kurung, BNI dalam kondisi baik dikalikan koefisien optimismenya yaitu sebesar 0,7. Terus ditambah buka kurung dalam kondisi krisis dikalikan koefisien pesimisme yaitu sebesar 0,3. Nah, oke, di enter. 4 koma. Nah, tidak ketemu untuk BNI-nya. Langsung di drag aja biar cepat. Nah, di sini udah dapat diketahui ya untuk berdasarkan pada kriteria Hurwitz, maka nilai effective value yang tertinggi adalah itu pada saham Bank BCA yaitu sebesar 219.502,8. Ini kita warnain aja dari jelas. Nah, kita simpulkan sim simpulannya yaitu dasar berdasarkan pada nilai effective value dua ratus 502,8 dengan nilai
pada Bank BCA. Hah? BCA. Oke, jadi eh, kesimpulannya itu eh, untuk kriteria Hurwitz ini didapatkan jatuh pada saham Bank BCA yaitu sebesar 219.502,8. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Bilkis. Untuk selanjutnya yaitu kriteria minimax regret. Kriteria minimax regret adalah metode pengambilan keputusan untuk meminimalkan penyesalan setelah membuat keputusan. Kriteria minimax regret ini menekankan pada opportunity loss, nilai hasil atau payoff tertinggi diberikan nilai 0, dan nilai lainnya merupakan selisih antara nilai alternatif tertinggi dengan nilai pada. Dan selanjutnya ada contoh soal dari kriteria minimax regret. Ini sudah ada contoh soalnya dari kriteria minimax regret. Oke, pertama kita lihat dari tabel yang atas, kita mencari total dividen dari setiap kondisinya dulu. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu dengan jumlah saham dikalikan dengan dividen per lembar. Ini bisa langsung di-drag aja ke bawah. Lanjut, selanjutnya di kondisi normal juga sama, total dividennya dengan jumlah saham dikalikan dengan dividen per lembarnya. Lanjut, kita drag aja ke bawah. Dan kondisi krisis juga sama. Jumlah saham kita kalikan dengan dividen per lembarnya. Bisa langsung di drag ke bawah. Untuk langkah selanjutnya, kita ke tabel bawah yang sebelah kiri. Untuk mencari tabel yang ini, caranya yaitu payoff max dikurangi dengan payoff alternatif. Langsung aja. Maaf, sebelumnya yang tadi udah kita cari ini di total dividen. Kita lihat nilai maksimumnya setiap kondisi. Untuk kondisi baik, nilai maksimum di total dividennya ada di 260.280. Jadi saya beri warna. Untuk yang di kondisi normal, nilai maksimumnya berada di 242.928. Kita beri warna lagi. Untuk kondisi krisis, nilai maksimumnya ada di 258.486. Beri warna. Untuk selanjutnya ke tabel di bawah. Untuk mencari ini tuh caranya payoff max dikurangi dengan payoff alternatif. Langsung aja. Payoff max itu yang ini yang tadi sudah diberi warna. Untuk kondisi baik, nilai maksimum ini dikurangi dengan setiap total dividen saham. Kayak ini untuk saham BNI dikurangi ini. Selanjutnya Bank Mega, nilai maksimum ini dikurangi dengan nilai total dividennya Bank Mega. Untuk Bank BCA juga nilai maksimum ini dikurangi dengan total dividennya Bank BCA. Bentar. Yang kondisi normal ya sama.
Caranya nilai maksimumnya ini dikurangi dengan total dividennya Bank BNI. Bawah juga sama, nilai maksimum ini dikurangi dengan total dividennya Bank Mega. Terus ke nilai maksimum dengan total dividennya Bank BCA. Untuk kondisi krisis, sama, nilai maksimumnya itu dikurangi dengan total dividennya Bank BNI. Untuk Bank Mega, nilai maksimum ini kurangi dengan total dividennya Bank Mega. Selanjutnya, nilai maksimum ini juga dikurangi dengan total dividennya Bank BCA. Dari tabel ini yang sudah saya isi, kita lihat nilai maksimumnya dari setiap bank itu di kondisinya ini. Untuk Bank BNI, nilai maksimumnya berada di kondisi krisis. Beri warna lagi. Untuk Bank Mega, nilai maksimumnya berada di kondisi normal. Warna. Dan untuk Bank BCA, nilai maksimumnya berada di kondisi krisis. Untuk selanjutnya ke tabel yang di samping. Tabel ini diisi dengan nilai maksimum-maksimum yang ini yang sudah saya beri warna. Untuk Bank BNI, nilai maksimumnya ini. Salah. Nilai maksimumnya yang ini. Untuk Bank Mega, nilai maksimumnya di kondisi normal. Dan untuk Bank BCA, nilai maksimumnya ada di kondisi krisis. Selanjutnya, karena kita ini mencari kriteria minimax regret, maka yang kita pilih adalah nilai paling minimum. Nah, untuk nilai yang paling minimum di sini ada di Bank Mega. Nah, saya beri warna lalu. Untuk kesimpulannya, ada nilai max regret dari Bank Mega 83 akan menunjukkan kerugian yang paling minimum. Kesimpulannya adalah pada nilai maksimum regret dari Bank Mega sebesar 464 akan menunjukkan kerugian yang paling minimum. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, terima kasih Bilkis. Buat pembahasan berikutnya adalah mengenai analisis pohon keputusan. Di mana analisis pohon keputusan ini atau biasa dikenal sebagai decision tree merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan secara kompleks dengan cara memetakan berbagai pilihan dan konsekuensinya dalam bentuk visual dengan mempertimbangkan dari unsur probabilitas dan statistik. Nah, ada beberapa manfaat. Yang pertama, membantu dalam analisis risiko dan ketidakpastian.
Yang kedua, memudahkan komunikasi. Yang ketiga, membantu dalam permodelan. Selanjutnya, elemen penting dalam diagram keputusan itu sendiri. Yang pertama ada alternatif tindakan dengan kejadian tak pasti, di mana alternatif ini sebagai bentuk hal yang akan kita ambil keputusannya itu akan seperti apa. Yang mau kita tentuin itu bagaimana. Dan selain itu ada nilai kemungkinan, di mana nilai kemungkinan ini besarnya kemungkinan kemunculan setiap kejadian yang tak pasti tadi dan berada di luar pengendalian pengambilan keputusan. Yang ketiga ada hasil, baik payoff atau pay loss. Di sini kita menetapkan nilai dari tiap rangkaian alternatif tadi dan hasilnya bagaimana. Dinyatakan dalam ukuran apa saja, maksudnya dalam bentuk angka ya. Terus dituliskan di ujung akhir tiap cabang pada diagram keputusan yang menentukan bahwa saham ini bagus untuk diambil atau tidaknya sebagai pertimbangan untuk pembelian saham oleh investor. Berikutnya ada notasi atau simbol dalam diagram keputusan itu sendiri. Ada pertama node keputusan atau decision node direpresentasikan dalam bentuk persegi, di mana di sini kita menentukan keputusan apa yang harus kita buat. Nah, berikutnya ada node probabilitas biasanya direpresentasikan dalam bentuk lingkaran, merupakan titik decision tree di mana suatu keadaan atau kondisi itu dipertimbangkan. Nah, hal-hal yang kita pertimbangkan kini akan ditunjukkan melalui branch atau cabang yang menghubungkan dari keputusan yang harus kita buat sama pertimbangan-pertimbangan apa yang harus kita tentukan. Nah, di ujung dari node keputusan dan cabang tadi ada payoff hasil di mana menentukan kita akan memilih saham yang mana dari keuntungan kerugian yang ditunjukkan dari data. Untuk contoh pertama akan dijelaskan oleh Erza Dimas. Dipersilakan. Sebelumnya apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Udah, Mas. Oke. Yang pertama kita cari tuh ada di probabilitas ekonomi baik ya. Nah, kita nih ngambilnya tuh berdasarkan dari kriteria Hurwitz. Kalau menurut kriteria Hurwitz, probabilitasnya itu ada di angka untuk optimismenya di 0,7 dan yang pesimismenya tuh berarti 1 dikurang 0,7 yang hasilnya jadi 0,3. Jadi di sini bisa kita tulis di probabilitas ekonomi baik tuh 0,7. Untuk yang ekonomi krisisnya tuh di 0,3. Ini berlaku untuk semuanya ya. Nah, selanjutnya untuk mencari payoff. Nah, payoff ini kita juga ngambil dari kriteria Hurwitz, di mana payoff itu adalah hasil dari yang baik, ini baik sama krisis. Nah, nanti itu kita pindahin ke bagian payoff. Jadinya kayak gini nih. Dengan ambil yang baik. Habis itu untuk yang ekonomi krisisnya kita pakai yang krisis. Ya, seperti ini. Yang lainnya juga sama ya. Omega. Lalu krisisnya di 258. Yang terakhir Bank BCA. Baik. Yang terakhir yang buruk. Nah, setelah ditemukan angka payoff-nya nih dari masing-masing bank, kita bisa langsung masuk untuk buat nyari EV-nya. Nah, untuk rumus EV-nya tuh sama kayak Hurwitz, yang berarti payoff yang baik dikalikan dengan probabilitas ekonomi baik, tutup kurung, ditambah dengan buka kurung lagi, payoff yang buruk, dikalikan dengan probabilitas ekonomi krisis. Dan hasilnya seperti ini, jadi 103.449,40.
Untuk Bank Mega juga sama, buka kurung terlebih dahulu, 180.000 dikalikan dengan 0,7, ditambah payoff yang krisis, maaf, buka kurung terlebih dahulu, payoff krisis dikalikan dengan 0,3, tutup kurung, ya. Nah, dan terakhir BCA sama juga, sama payoff kalikan dengan probabilitas ekonomi yang baik, tutup kurung, ditambah buka kurung lagi, ini dikalikan dengan ekonomi krisis. Ya, yang akan menghasilkan 219.502,80. Nah, ketika EV-nya udah ditemukan nih, di make sure dulu apakah sama. Ya, udah sama. Nah, setelah ditemukan EV-nya nih, kita langsung bisa narik kesimpulan bahwa eh, nah, Bank BCA ini merupakan pilihan terbaik karena dia memiliki EV yang paling tinggi ya. Karena kita kan berdasarkan dari kriteria Hurwitz, yang dimana yang tertinggi itu yang paling baik. Sekian pemaparan dari saya, dan untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Karin. Untuk Karin, silakan. Sih. Oke, untuk contoh berikutnya, ini hanya untuk perbandingan saja, di mana bahwa menentukan putusan ini berdasarkan probabilitas, dan probabilitas mutlak itu adalah 1. Nah, yang membedakan dari soal sebelumnya adalah hanya di bagian koefisien optimisme dan pesimismenya, di mana di soal ini kita ambil 0,63 dan koefisien pesimisnya berarti probabilitas mutlak atau 1 dikurang dengan 0,63 tadi sama dengan 0,37. Dan kenapa kita ambil kriteria Hurwitz? Karena sebagai perbandingan yang lebih realistis dan seimbang terhadap ketidakpastian dan risiko yang ada untuk pembelian saham. Nah, oke, untuk data semuanya sama dengan yang soal sebelumnya. Oke, ini seperti yang sebelumnya Erza jelasin, kita taruh dulu probabilitas ekonomi baik ataupun krisisnya. Berarti setelah itu kita masukin payoff-nya, diambil dari data sebelumnya. Payoff berarti payoff yang baik. Sama kayak sebelumnya, kita setelah menentukan probabilitasnya apa, baik itu ekonomi baik ataupun krisis, dan setelah menentukan payoff yang keluar itu apa, kita harus tahu dulu EV-nya ini apa dari masing-masing saham. Seperti sebelumnya, kita harus masukin dulu rumus yang ada itu sama dengan buka kurung
payoff baik dikali probabilitas ekonomi baiknya, kurung ditambah payoff buruk dikali probabilitas ekonomi krisis. Oke. Kita make sure dulu kalau datanya itu hasilnya sama. Oke. Iya, dari sini sudah kita tentukan, kita bisa langsung nentuin kalau keputusan yang terbaik itu di saham yang mana. Mhm. Ya, keputusan terbaiknya adalah Bank BCA di mana dia mendapatkan EV yang paling besar yaitu sebesar 200.998,12 rupiah. Dilihat dari payoff-nya saja bahwa berdasarkan probabilitas ekonomi baiknya, payoff dari Bank BCA ini terlihat lebih besar daripada yang lainnya. Jadi, keputusan bahwa BCA adalah bank terbaik untuk dipilih oleh investor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih Karin. Sekian presentasi dari kelompok 4 yang menjelaskan tentang teori keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan dimaafkan. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok ini lebih lancar ya, sudah lebih baik gitu. Walaupun tadi ada yang materinya kurang menguasai, ada satu orang lagi. Nah, sekarang saya absen dulu. Abdullah Rifki, Hadir Ibu. tolong semuanya di-on-kan dulu speakernya. Hadir Ibu. Ya, Adelia, nggak ada. Ahmad Revaldi, Hadir Ibu. Alkhairina, Hadir, Ibu. Alwan, Hadir Bu. Amanda, ada Amanda, Amanda hadir, Bu. yang belum dipanggil di-on-kan semuanya biar cepat. Kemudian Amelia Putri, Aurel, Hadir, Ibu. Desi, Hadir, Ibu. Dinda, Dini, Erza, Hadir Ibu. Farel, Hadir Ibu. Febri, Hadir, Bu. Firda, Hadir, Bu. Kufari, Winilo,
Hadir Ibu. Iza, Kaila, Hadir Ibu. Maisha, Hadir Ibu. Nuku, Hadir Ibu. Arik, Rizky Ramadan, Hadir Ibu. ya Muzaffar, Nabil, Hadir Ibu. Nafa, sorry. Nafa Nafa, hadir, Bu. Nafa hadir. Naila, Hadir Bu. Nazwa, Hadir, Ibu. Nisya, Nurul, Hadir, Ibu. Rafani, ya. Hadir Ibu. Gimana sih? Raffi, Hadir Ibu. Rajwa, Rangga, Rastania, Hadir Ibu. Sakira, Hadir, Bu. Seva, Hadir Bu. Siti Nurila, Siti hadir Bu. Stella, Hadir Bu. Taki, Hadir Bu. Viana, Hadir, Bu. Yunanda. Hadir Ibu. Maaf Ibu, Nah, Dini hadir tadi izin ke toilet, Bu. Oke. Maaf Bu. Nizia. Satu lagi. Oke, Satu udah. lagi belum dipanggil Bu. Dita. Siapa? Dita belum dipanggil Bu. Dita. Dita. Saya Bu. Dita. Nggak Dita. ada Dita di sini. Dia itu hanya Dinda sama Dini aja. Bu. Absen paling bawah Ibu, maaf. Oh iya Dita. Maaf Ibu, Adelia Puspitayu juga hadir Ibu. Siapa? Adelia Puspitayu. Adelia. Permisi Ibu, Amelia Putrapila juga hadir Bu. Ih, pada kemana sih? Udah. Bu, mohon maaf Bu, Arik hadir Bu. Ya. Sudah ya. Nah, ini kan berarti di kelas ini kan masih ada 2 kelompok ya yang belum ya. Kelompok 1 dan 2. Nah, saya berharap besok itu memang libur ya. Kita kan hanya daring gitu. Mau diselesaikan minggu ini atau minggu ini tambah 1 lagi minggu depan. Taki, nanti kamu koordinasi kalau minggu ini harus ada sekali lagi. Nanti apa mau di hari besok bisa, hari Jumat bisa, Sabtu bisa. Usahakan jam 8. Kemudian kalau memang mau sampai minggu depan berarti kelompok 1 maju dulu untuk minggu ini. Kemudian kalau minggu depan kalau mau sampai minggu depan berarti minggu depan gitu. Kelompok 1 baru kelompok 2 gitu. Oke ya, jadi begitu. Saya pikir sudah cukup pertemuan kita kali ini. Nanti segera diinformasikan. Nanti sore saya sudah mendapatkan kabar mau ada pertemuan apa enggak di ini. Kapan pertemuan minggu ini untuk nambah 1 pertemuan lagi karena kita masih ada 2 pertemuan ya. Setelah itu nanti tinggal ujian. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Itu dia. King. Mama Segar menunjukkan giginya. Kelas, King. Mama Segar tolong. Ini mau di stop dulu recordingnya. King. Ini yang record siapa? Untuk goreng. Gue.
Ting. Ah, Gue. anjing. Boleh langsung keluar. Coba Stop di dulu. stop dulu aja. Gila, punggung gue Ting. pegel banget. Gak